guys, welcome back YouTube channel Paris Bali, kamu terkeren, terkece, terpandai. Yahoo! Kali ini kita lagi ada bersama Beli Kadek, Kadeknya Budiano, Kadek Budiano, dan bersama Pak Tet Sirah Marau, Tutup Marau. Di sini kita bakal mengupas kehidupan Beli Kadek Budiano ini kan. Mungkin banyak yang tidak tahu profilnya Beli Kadek itu. Profilnya Beli Kadek itu seperti apa? Mungkin Beli Kadek bisa menceritakan bagaimana pengalamannya dia, di rumah sakit, pengalaman di rumah sakit. Niki, mohon maaf Niki, Beli Kadek Niki sebelumnya pernah masuk di kuliah di rumah sakit RS. Kayak gini Beli Kadeknya emang Lia. Tapi sekarang udah sembuh. Dan dia akan menceritakan bagaimana pengalaman di rumah sakit RS Bangli. Ya, silakan diceritakan. Sebelumnya gini caranya sebelumnya kalau kayak kamu kan, Iya. Masa Bali ya? kalau kamu udah kan, kalau kamu takon malu kan lu, takon malu kan dulu gitu aja. Ini kayaknya sakit teh, dia sudah kengkeng, kan? Sing pas pertama Pak Dek orang gangguan jiwa atau apa yang Pak Dek rasakan? Kenapa Pak Dek bisa orang gangguan jiwa? Karena kita ini diganggu sama keluarga kita diganggu karena kita dibilang sakit. Sebenarnya kan sakit, oh, tapi nanti perasa orang lain sakit, perasa kita nggak sakit. nah setelah Pak Dek masuk di rumah sakit itu rumah kuliah di Bangli, pertama kali masuk itu, tapi perasaan Pak Dek gimana anunya sana? Kalau masa masuk itu kita ini udah benar kan, kita ini udah benar. Kalau kita masuk ini belajar, belajar dengan hati nurani. Hati nurani itu belajar segi apa kita dibilang sakit, kenapa kita ini udah sembuh dibilang sakit, apanya yang sakit. Nanti orang lain keliru dengan penyakit kita ada penyakit, orang lain punya penyakit kita yang kena. Makanya kita di rumah sakit terus dibawa bertengkar sedikit di rumah, bawa rumah sakit, umi sedikit di rumah, dibawa rumah sakit, terus digitukan. Sebenarnya Pak Dek tidak sakit, berarti dia meledak emosi jadinya. Tapi dianggap oleh orang itu sakit, padahal normal ya. Normal. Nah setelah Pak Dek masuk rumah sakit, apakah dari pihak petugas ada penyiksaan atau bagaimana perlakuan di rumah sakit udah? Yang kalau di rumah sakit, kalau kita udah sembuh gini di rumah sakit, ada memang seperti itu, tapi kita menguji orang seperti itu. Contohnya kita ada emosi, kita tidak emosi, berarti dia itu tidak emosi jadinya. Kita itu di rumah sakit bekerja, nyuci piring, beri pasien obat. Oh Pak Dek berarti jadi perawatnya? Jadi perawatnya, contohnya gini, kamu jadi perawat. Saya Kamu yang menyuruh, ya. Dek kasih makan, kasih pil obat pasiennya, kamu kasih rokok. Di sana tidak ada rokok ada sana. Makanya kita itu disuruh bekerja, mengambil pekerjaan perawat. Contoh kamu di perawat, aku cari ambil pekerjaan kamu. Jadinya kita dikasih obat, nasi, tapi pasiennya disuruh diberi. Setelah diberi pasiennya obat, nasi, lalu kita itu diberi rokok. Kalau gitu tidak bisa merokok jadinya. Berarti perawatnya yang memberi rokok itu? Iya, perawatnya. Apakah Pak Dek pernah berantem pas lagi di rumah sakit? Pernah. Pas pulang kita dihantam. Mungkin berikutnya ada kan gini pertanyaan ke Pak Dek. Antara kakek gitu, ampun bukaun gini. Bagaimana kesan ke rumah sakit itu? Tapi kalau kesiannya di rumah sakit kita bahagia karena kita itu merawat pasien, membimbing pasien.
supaya dia tahu kebersihan. Ya. Contoh dia agak mandi, dia suruh mandi dia supaya dia bersih. Ya. Kalau dia tidak mandi, kita tidak bisa tidur. Karena bau. Kena bau, kita yang mandiin dia. Kalau tidak bisa dia yang mandi, kalau tidak bisa dia mandi, kita yang mandiin. Kalau udah bisa biar dia mandi sendiri. Nah ini contohnya kita ini kan di luar, dia kan di dalam. Kalau ada jam 4, dek panggil, dek kasih sabun pasiennya. Ini udah jam 4, kasih sabun pasiennya, supaya mandi dia. Kalau itu dia mandi dia. Pasien-pasiennya manus kan mau manus, cari anduk, ada anduk sana, anduk kasih anduk pasiennya, ya langsung udah dia mandi. Setelah dia mandi, udah pagi ini kan udah tidur dia, pagi disiapkan sekarang sabun juga, kasih sabun dokternya. Bu, ada sabun bu, dikasih pasien bu, pasiennya nggak mandi bu, kasih sabun sama dokternya, sama perawatnya, kasih sabun, dikasih sabun di dalam, diginiin dia, mandi, udah jam 4, mandi. Ini kan jam 4 mandi, iya Sanjau kan jam 4, jam Sembangnya jam 6 mandi, jam 6 mandi, jam 6 makan mandi, dia mandi. Setelah mandi kita di luar, dia di dalam, kita disuruh keluar sama perawatnya, dek luar dek, ini udah jam 6 siapin kopi sama nasi. Berarti pada jadi itu jadi pelayan sama jadinya terperawat sama perawat. tapi lama Perasa waktu pulang tuh gimana sampai di rumah? sama sebenarnya perasaannya di rumah sakit sama perasaannya di rumah sama. Jadinya di rumah sakit kita bekerja, di rumah kita bekerja, kan sama jadinya. Karena kita ini tidak apa-apa. Ada penyakit, apa penyakit tidak ada penyakit, ngomong kita bisa. Kecuali ada jadi sebenarnya penyakit bawa ke rumah sakit jiwa. Ada yang pakaian jelek-jelek, tidak pernah mandi, tapi rendung modelnya. Betul, aku ke rumah sakit, bersihin rumah sakit, pandusang, kedasang, nah bawa obat ke nutu ke dokter baru mulihan tau kedas marah yang ragu tagonya dia kan rumah sakit kan sih mungkin masalah dia kan rumah sakit kan sih mungkin kan keliru kan masalah dia kan rumah sakit kan keliru kecuali ada tertahu orang jual kedas itu marah dia di rumah sakit gitu. Pas sampai di rumah itu kan bahagia senang sama di keluarga di rumah sakit kita senang. Di rumah kita senang karena kita ini memuja Dewa Wisnu. Ya Dewa Wisnu itu penyayang. Saya ini kan menyembah Dewa Wisnu. Kalau Dewa Wisnu disembah, kita senang di mana-mana. Tapi di rumah diganggu pikirnya. Tapi kita ada diganggu karena kita orang benar. Itu minum enggak. Nah, sekarang pengalaman itu berapa kali pada masuk ke sana? 8 kali. 4 kali. Berarti sekarang ini udah pulang, berarti pada harus rutin minum obat biar nggak masuk lagi. Ya. Gini contohnya Gus, kalau minum obat itu bilang sama dokternya obat mana yang nggak cocok. Nah ada obat nggak cocok. Kalau ada obat biru nggak cocok itu buat kita di badan kita kekar, tapi tidak bisa bernapas. Kalau ada obat yang lainnya cocok kan dulu ada obat 3 kan dimakan 3 kan obatnya. Yang mana cocok itu bilang dokternya, Bu, saya ini obat ini nggak cocok Bu, diganti karena saya ini tidak bisa bekerja, bilang aja gitu, diganti dah. Yang mana cocok itu aja dimakan. Ya lain jangan. Nanti beli itu obat atau gimana udah? Gratis sama ininya, gratis sama kepala desanya. Kepala desa sekarang banyak teman kepala desa, di Pering kan banyak temannya, Ya. makanya kita gratis. Kalau itu dah gratis, banyak yang obat itu yang bayar. Saya ada terus gratis ya dulu, karena teman kita banyak. Ya. Nah, ini sekarang kan udah pulang. Kedepannya Bade bakal melakukan apa gitu? Ya. Posting bersama tadi. Ya tetap syuting, tapi kita ini tetap semua orang kita ini tetap berobat. Ya supaya kita sembuh, itu maksudnya. Nggak kebalian ke rumah sakit, gua aja obatnya rumah sakit cuma kebalian. Kalau kamu ini semuanya makan obat, Ya. anak kecil makan obat, dewasa makan obat. Kalau panas dingin, kepala pusing, pasti harus suntik. Iya. Pasti harus suntik, hijau benar suntik. Puskesmas atau hijau, pasti suntik makan obat. Semuanya makan obat. Kalau sakit lain, sakit medis, kan lain sakitnya tuh kayak gini gitu. Kedepannya Bade apa?
Ya kalau kita ini kan ingin maju, kita ini mau punya istri sebenarnya, kita ini masih bujang gitu. Nah, ngomongin masalah istri, nah bagaimana kisah percintaan Padek gitu? Nah, Kalau- dulu kan Padek banyak punya pacar, bagaimana kisahnya coba diceritakan? Kalau kisah kita ini banyak punya pacar, siapa aja cari kita ini disenangi sama wanita, gitu, mantap, disenangi sama wanita. Tapi kita ini gak senang itu loh jeleknya dulu, makanya kita ini dilepas. Lucu dah, terus. Contohnya kita minum, kan kita ini minum, ada cewek dia mau pacaran, kita ini minum, ribut di tengah jalan minum, dilepas, diputusin langsung diputusin. Nah, kira-kira berapa jumlah mantannya Padek dulu? Ada kurang 12 ke 11. Oh, ya. Yang mantan pertama masih ingat bagaimana kisahnya dan di umur berapa Padek pacaran? Bagaimana caranya Padek nembak wanita itu sampai dia luluh? Pokoknya gampang rayu dulu, gampang sekali. Sedikit aja biar anak muda tahu bagaimana caranya merayu seorang wanita. Contohnya si C kan, Ya, si aku Ya. mau pacaran sama kamu mau nggak? mau nggak? Dia bilang mau. Mau Tuh, langsung pacaran, pacaran? tapi nggak dianggurin. Nggak ada anggur ini. Nggak dianggurin. Hari Sabtu kan, Sabtu Ya. kita ke sana kan nggak ke sana. Ya. Hari Sabtu lagi kita ada ke sana. Jadi kan jenuh dia, bosan jadinya kita diputusi gitu. Putus, ya. Punya pacar 2 pernah. Dua. Ya pernah. Terus. Bagaimana kisahnya itu? Nah kalau pacar 2 itu senang memang. Yang ini dipanggil, itu dipanggil, sibuk jadinya. Oh, tuh. Ya sibuk jadinya. Lalu dari semua pacar Padek, siapa kira-kira yang sering mutusin Padek atau Pak? Si cewek? Sering putusin. Sebenarnya sih aku ya. Oh. Rago jadi udah ya kan. Iya. Ya ini juga teman ya iya. Ya ini anggur ke sing. Nah, Kan nanti kan umat kita ada nah. Rago milu si umat saya ya iya itu mulai. nah, setelah sempat tak lihat Facebooknya, tapi Padek banyak foto-foto sama bule. Apakah Padek pernah pacaran sama bule atau gimana? Ya cuma teman aja. Teman bule kan banyak. Bagaimana caranya Padek berbicara sama bule? Apakah Padek bisa sedikit bahasa Kayak kalau bicara sama bule Inggris? ya. Inggris. Kalau bicara sama bule kan, Yes. bule kan. Ya. Kenal dulu siapa Gimana namanya. caranya kenal, kan dia berbahasa Inggris. No sebagai Inggris. No sebagai Inggris. Oh iya yes. Artinya lagu Sinawan. Iya. Bahasa Sinawan, lagu Sinawan. Cuma mental aja bagus. Mental langsung lah dirayu. Tapi dirayu dengan hati. Hati nurani dirayu. Buktinya Padek pas kenalan sama bule itu bahasa tubuh dipakai. Ya, Kan bahasa tubuh. nggak bisa berbicara. Ya bahasa tubuh, bahasa hati. Bahasa hati. Kalau hati kita ada senang benar itu dia senang dia tuh. Terus diceritakan lagi Padek pengalaman Padek bagaimana Padek pernah diputusin pacar sampai nangis ya. Ya nggak pengen. Kenapa nggak nangis? Kan banyak cowok yang nangis. Kita senang dia senang gitu. Ya. Terus Bebas kan dia, kita bebas dia bebas. Cari apa siapa aja boleh, kita bebas. Tapi dia cari yang benar aja. Kalau kita ini nggak benar sama pacar, kalau pacar sama dia kan kita ini nggak benar kan. Orang lain pacar sama dia, tapi orang benar dicari. Semuanya udah kawin pacarnya. kenal Padeknya yang belum. Ya, Nah, tolong Padek. Ya, sekarang mau nyari pacar lagi nggak Pak Adeknya? rencana mau jadi pacar lagi. Tapi belum dapat belum. Masih nyari-nyari. Masih nyari. Padek nyari pacar yang cewek yang bagaimana? Ya dia bisa bekerja. Kalau kawin itu kan harus bisa bekerja ceweknya. Istri kita ini harus bisa bekerja, siapa bekerja, istrinya bekerja kan sama jadinya. Minimal kerja di mana, Pak? Ya normal di mana aja kerja penting dapat duit gitu. Nah, berapa lama Padek pernah pacaran dulu sama mantannya Padek? Ya. Yang paling lama berapa tahun dulu? Paling lama 2 bulan. 2 bulan nggak pernah sampai tahun? Enggak pernah loh. Cepat Cepat proses. Ya, semoga cepat
bisa mendapatkan kita. Nah kalau sekarang udah ada cewek yang didekatin tuh. Banyak di dekat ceweknya tapi belum berani nyari. Nah pernah nelpon sama cewek itu? Enggak. Kenapa? Gimana caranya deketin kalau nggak pada nelpon gitu? Dirayu kan ada di warung cewek kan, dirayu aja sana dengan hati nurani gitu. Kalau dia mau dekat kita deketin, kalau tidak mau dekat kita jangan deketin. Pada tolong tanyakan lagi mengulas sisi hidup pada dia. Sekarang udah mulai nyari-nyari pacar. Iya, Udah mulai? udah mulai. Belum dapat. Karena kita ini memilih, soalnya dia memilih, kita memilih. Justru memilih itu modal. Oke guys, mungkin segitu aja obrolan kita bersama Pak Dek Budiano. Semoga doakan, semoga segera mendapatkan jodoh ya. Siapa tahu ada cewek yang berminat dengan Pak Dek Budiano. Segera bisa kalian hubungi saya biar nanti saya tak konvein ke Dikade ya. Siapa tahu aja bisa jadi mak comblang. Oke guys. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau suka dengan konten ini kalian bisa like, share, komen dan Ingat bidang bukan jenis itu rumah dah Masare. Ingat. Tapi kan jelas ingat tuh. Itu jelas ingat tuh kena bidang tuh tak Halo enggak. Mancing enggak. mungkin kena wetek ingat. Karena kena we lu ngegogo jangan. ya kok PKT. Gak Belum capul, teroris, asap kobra. Yuk. kene itu udah ngedel puas kene ngantos di laut. Tahu. Lihat ganti. Nah, mudah-mudahan sehat, sembuh seterusnya biar sakit lagi ya. Biar bisa buat konten terus. Oke guys, mungkin sampai di situ dulu konten kita hari ini. Percakapan kita hari ini bersama Kadek Budiano. Mungkin bila ada wanita yang ingin dekat sama Abdi Kadek, bisa kalian hubungi saya dan biar saya bisa menjadi mak comblangnya Abdi Kadek. Oke guys, kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, share, komen, dan subscribe. Tapi kalau kalian tidak suka, kalian bisa dislike ini, tapi jangan unsubscribe ya. Oke guys, bye bye.